pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program kesayangan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Belvinci. Dan saya, Febrian Ahmad, tentunya di Selamat Pagi Indonesia kali ini kami sudah menyiapkan beragam informasi yang menarik untuk Anda. Dan langsung aja kita akan simak yang pertama, ini ada hot topic berkaitan dengan Presiden kita ya, yang masih terus melakukan kunjungan lawatan ke luar negeri. Nah kali ini pemirsa, ada momen yang penuh kehormatan dalam hubungan Indonesia dan juga Kerajaan Yordania Hashimiyah terlihat berbeda dalam kunjungan yang kali ini. Kita lihat. King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight. Jadi pemirsa, kalau Anda mungkin sudah lihat cuplikan video ini di media sosial kemarin, nah ini adalah momen pada saat Presiden Prabowo Subianto disambut pengawalan 2 pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Yordania. Dan momen ini terlihat pada saat memasuki wilayah Yordania. Jadi ada salah satu pilot F-16 yang menyampaikan pesan kehormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang kita saksikan ini adalah momen ketika Presiden Prabowo Subianto sempat membalas sapaan itu dan juga menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih dari kokpit Indonesia One. Saya mau ajak Anda kita lihat dulu bagaimana momen penuh kehormatan ini. Your Excellency Mr. President, Assalamualaikum warahmatullah. This is Line One speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Lion flight, Indonesia One. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much. Lion Flight, this is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi momen penghormatan seperti itu bukan hanya terjadi di udara ya. Ketika landing pun atau ketika di Amman pun, Presiden ini juga sangat hangat hubungannya dengan Raja Yordania. Lantas apa saja hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman? Berikut laporan jurnalis Petro TV Bianca Sumendap dari Amman, Yordania. Presiden Prabowo Subianto sudah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Amman, Yordania, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan secara langsung dengan Raja Yordania, King Abdullah II. Dan pemirsa, ada sejumlah poin-poin yang dibahas oleh keduanya, khususnya terkait dengan Palestina, di mana keduanya sepakat begitu membahas terkait dengan rekonstruksi atau pembangunan kembali untuk Palestina. Ini jadi hal yang dibahas, dan Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan bahwa two-state solution ini menjadi satu-satunya solusi yang harus ditegaskan, dan ini juga mendapat dukungan penuh dari Raja Yordania. Selain itu juga pemirsa, kalau kita lihat dari pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania, mengingat kedua negara ini tergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Oleh karena itu, topik bahasan terkait dengan rekonstruksi terhadap Gaza ini menjadi salah satu topik yang ditegaskan ataupun perlu penguatan lebih lanjut. Dan juga pemirsa, selain dari pembahasan terkait dengan Gaza, satu topik yang disebutkan ataupun yang disampaikan oleh Raja Yordania yakni terkait dengan menyebut bahwa Indonesia ini adalah political weight, di mana kekuatan ekonomi Indonesia ini dinilai penting, dan juga disebutkan khususnya begitu bahwa menunjukkan begitu bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam diplomasi Timur Tengah. Salah satu topik yang dibahas adalah terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan juga Yordania. Karena kalau kita tarik pemirsa, hubungan antara Indonesia dan juga Yordania ini sudah berlangsung selama 75 tahun, dan juga dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania ini memiliki hubungan yang erat, dan juga Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebutkan bahwa
Yordania ini adalah second home atau rumah kedua. Jadi memang ada sejumlah kerjasama yang perlu diperhitungkan dan perlu follow up. Ini juga menjadi salah satu pembahasan penting karena ada beberapa topik-topik yang dibahas. Ini khususnya dalam kerjasama dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan sejumlah kerjasama di bidang-bidang lainnya. Dan itu dia pemirsa untuk poin-poin atau apa saja begitu yang sudah dibahas oleh kedua pemimpin negara ini. Dan saat ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tengah melanjutkan untuk kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi. Dan kita akan tunggu seperti apa hasilnya. Dari Amman, Yordania, Bianca Sumendap melaporkan untuk Metro TV. Nah, saat ini pemirsa, Presiden sudah di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi kali ini Presiden Prabowo Subianto diagendakan nanti akan bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kunjungan ini adalah upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia UEA yang sudah terjalin erat selama ini. Nanti kita akan tunggu apa hasil dari pertemuan dan juga kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini. Selanjutnya ini kemarin saya sempat lihat di Twitter, di TikTok, di Instagram, viral sekali ada sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil nekat melawan arah untuk bisa menghindari kemacetan dan pada akhirnya dia diamuk oleh warga, tepatnya kejadiannya di Jalan Gunung Sahari Raya, Soal Besar, Jakarta Pusat, Rabu sore, Valen. Oke, kita lihat pemirsa, ini cuplikannya. Parah banget anjay. Ih, keren banget. Ih, demi Allah. Itu komentar ibu-ibu yang ngerekam seru ya untuk didengar. Itu adalah bagaimana kemarahan Reaksinya yang nyata, iya pemirsa, untuk melihat ini momen mobil yang dikejar oleh para pengendara lain setelah mobil hitam ini, SUV hitam ini nekat menerobos jalan dengan cara melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya. Kemudian Anda lihat sempat mundur berapa kali, kemudian maju lagi menabrak beberapa kendaraan lain yang ada di depannya sampai akhirnya terhenti setelah unit patroli kepolisian juga ikut melakukan pengejaran di sana. Kalau kita saksikan dari cuplikan video amatir ini, ada beberapa orang pengendara yang geram, Febrian, bahkan ada yang melempar mobil itu dengan menggunakan helm. Tuh. Kalau kita lihat juga sampai rusak ya bagian belakang dari mobil itu dan tentunya ini juga sudah viral di media sosial. Sebenarnya ini kejadiannya bukan hanya di lokasi yang tadi kita lihat saja pemirsa, namun ugal-ugalan ini pun sudah dilakukan oleh mobil tersebut sehingga polisi pun menyebut pengemudi mobil ini yang berisikan seorang pria dan satu penumpang wanita, ternyata mereka melaju dari arah Ancol menuju ke Senen. Nah, karena terjebak kemacetan, pengemudi ini pun justru mengambil jalur berlawanan arah dan memicu kemarahan pengendara lain yang kemudian melakukan pengejaran. Akibat dari kejadian ini pun sejumlah kendaraan roda 2 mengalami kerusakan dan satu pengendara dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara itu pengemudi yang merupakan pemuda usianya masih 20 tahunan dan ternyata berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Ia mengaku panik saat akan diberhentikan polisi. Kenapa? Karena tidak memiliki SIM dan juga tidak bawa STNK. Nah, pada awalnya dirinya bermaksud untuk mengajak pacarnya pemirsa berwisata ke Ancol. Namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya pun nekat melawan arah. Kita simak ya pernyataan polisi dan juga pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ini dia selengkapnya. Di mana pada saat kejadian petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Ya, di tengah kepadatan ibu kota di sore hari ada pengendara kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya dengan kecepatan tinggi. Dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Hot topic selanjutnya pemirsa, ada kebakaran yang menghanguskan sebuah pabrik briket ekspor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat hari Rabu malam kemarin. Kita lihat.
Ini dia pemirsa kobaran api yang disertai dengan asap pekat yang membumbung menembus atap pabrik yang runtuh karena terbakar. Saat ini belum diketahui apa sebenarnya penyebab pasti dari kebakaran ini, tapi dugaan sementara api ini pertama kali muncul dari oven yang mengalami overheat karena terlalu lama digunakan. Korban jiwa dalam peristiwa ini tidak ada, namun kerugian itu ditaksir bisa mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, Anda masih ingat beberapa waktu terakhir ada kasus yang viral, akhirnya polisi menetapkan ayah dan anak yang merupakan pelaku penganiayaan yang tidak terima karena diprotes bising oleh tetangganya karena main drum itu sebagai tersangka sekarang. Oke, nah keterangan ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah sebelumnya polisi sudah melakukan gelar perkara pada 19 Februari yang lalu pemirsa. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Februari kemarin dan usai penetapan statusnya sebagai tersangka, keduanya pun kini langsung dilakukan penahanan di Polres Jakarta Barat. Itu tadi pemirsa beberapa hot topik untuk Anda pagi hari ini. Selanjutnya masih ada beberapa berita utama dalam Selamat Pagi Indonesia hari ini. Di antaranya soal perusahaan wajib membayarkan THR Idul Fitri paling lambat H-7 Lebaran. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Terdapat momen menarik di sela kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amman, Yordania. Saat akan meninggalkan Amman, Presiden Prabowo mendapatkan penghormatan khusus dari Raja Abdullah II yang secara langsung mengantarnya menuju pangkalan militer. Panji Ramadan, terdakwa kasus penyelundupan narkoba 2 ton di wilayah Kepulauan Riau, meminta keadilan bagi dirinya dalam kasus narkoba ini. Ia mengaku hanya sebagai ABK yang tidak menahu terkait isi muatan. Perusahaan wajib membayarkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri paling lambat H-7 Lebaran. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Pemirsa, ada informasi soal polisi yang menangkap penganiaya dari 3 petugas SPBU yang berada di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Selengkapnya usai jeda pariwara. Itu yang pertama dipukul itu ya? Didukung oleh Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, polisi menangkap penganiaya 3 petugas SPBU yang berada di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat mengaku sebagai aparat ini ternyata adalah seorang pekerja rental mobil. Jadi pada saat penyidikan terhadap JMH, polisi menggali motif di balik peristiwa ini dan status dari pelaku yang mengaku sebagai aparat. Terungkap bahwa yang bersangkutan ini ternyata adalah seorang pekerja rental mobil. Jadi pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan setelah menjalani pemeriksaan dan tes urin, pelaku ini positif narkoba jenis sabu dan ganja. Ia juga memastikan saat ini JMH sudah diamankan dan akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga korban mengalami luka di bagian pelipis, wajah, rahang, dan giginya patah. Selain itu, salah satu korban menurut ikut mengalami trauma karena sempat diancam akan dibunuh oleh pelaku ini pada saat korban berupaya bersembunyi karena dikejar oleh pelaku. Maksudnya abang tuh tampar apa gimana? Yang paling parah sih kayaknya Bang Abud, soalnya kan dia giginya sampai patah Bang. Kalau saya kan sini paling memar doang sih. Nah yang kedua tuh Mas Anam, bajunya sampai robek. Karena ditarik? Iya karena ditarik sama dia, ditampol. Ada sampai sekarang abangnya ada rasa khawatir atau trauma atau seperti apa? Khawatir Kak, dari tadi siang takutnya kan dia balik lagi bawa backingannya, nggak tahu kan
Informasi lain pemirsa, polisi akhirnya menangkap seorang penagih utang atau debt collector yang inisialnya JBI yang diduga menusuk seorang advokat di wilayah Kelapa II, Tangerang, Selasa kemarin. Pelaku penusukan ini sempat kabur ke Semarang dan informasinya selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Yang kedua, terkait Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pelaku penusukan ditangkap di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam oleh Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa penusukan bermula ketika 3 orang debt collector mendatangi rumah korban untuk menarik 1 unit mobil yang disebut menunggak cicilan. Mereka mengaku mendapat kuasa dari salah satu perusahaan pembiayaan. Di tengah perdebatan tersebut, mobil korban tetap dibawa oleh debt collector. Karena belum mengetahui identitas para penagih utang, korban pun meminta bantuan petugas keamanan untuk menahan kendaraan. Namun situasi di lokasi memanas hingga salah satu debt collector diduga mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban. Pemirsa, kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton yang terungkap di perairan Selat Malaka kembali menjadi perhatian publik. Jadi sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Batam menghadirkan pledoi dari terdakwa Pandi Ramadan, seorang anak buah kapal ABK Sea Dragon yang ikut divonis mati. Dan dalam pembelaannya, Pandi mengaku tidak mengetahui bahwa muatan yang dipindahkannya di tengah laut adalah narkotika. Ia menyebut hanya menjalankan perintah dan merasa dijebak oleh sindikat peredaran narkoba internasional. Namun jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi ini dan tetap meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman mati. Sama kedua orang tua saya minta keadilan di tanah air saya sendiri. Saya nggak tahu masalah. Saya nggak tahu masalah ini. Dalam fakta persidangan, terdakwa adalah lulusan pelayaran Aceh Politeknik Pelayaran Malahayati, yang dimana terdakwa mengetahui seluruh persyaratan administrasi untuk bekerja sebagai pelaut, dan di dalam perakitan tersebut terdakwa memilih bekerja di agen yang tidak resmi atau ilegal, serta terdakwa juga memahami terkait dengan aturan. Jadi pemirsa, bagaimana sebenarnya untuk melihat posisi hukum seorang ABK dalam kasus sebesar ini? Apakah mungkin ketidaktahuan Pandi ini menjadi alasan yang bisa meringankan dirinya? Kita akan bahas pagi ini bersama pengamat hukum pidana, ada Bang Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin, kalau kita lihat kasusnya ini kan yang ditangkap pertama kali juga adalah seorang ABK ya, yang mendapatkan tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum. Anda melihatnya seperti apa? Ya, selamat pagi Valen dan Febrian dan para pemirsa Metro TV. Perlu kita pahami perspektif sekarang dalam konteks pemidanaan di KUHP yang baru ya, di KUHP baru yang kita punya sekarang ini sudah berbeda sekali ya perspektifnya dengan KUHP yang sebelumnya. Jadi konsepnya adalah konsep memperbaiki, bukan membalas dendam ya. Jadi konsep, walaupun dalam konteks pasal 114 ayat 2 di Undang-Undang Narkotika itu mengatur tentang hukuman mati, tetapi dalam konteks KUHP yang baru, hukuman mati itu bukan pidana dalam arti wajib ya, itu pidananya pidana alternatif gitu loh. Nah, kapan bisa alternatif itu diterapkan? Apabila ada hal-hal yang sangat extraordinary lah dalam konteks ini yang sudah dipertimbangkan secara matang ya, bahwa ini merupakan pelaku utama. Jadi kalau bukan pelaku utama, tentu sangat jauh dari pemidanaan hukuman mati. Nah itu memang sudah diatur dalam konteks KUHP yang baru sebagai suatu pidana alternatif. Nah tadi ditanya bagaimana Pandi ini bisa dijadikan dasar untuk hukuman mati. Nah perspektif jaksa, dia menyamaratakan semua pelaku mulai dari nahkoda, terus ABK yang sudah bekerja lama, bahkan dengan si Pandi sama. Padahal dalam konteks pidana, pertanggungjawaban itu pribadi-pribadi.
maka seharusnya jaksa itu memberikan surat dakwaan itu dengan dakwaan yang berbeda-beda. Biasanya kita katakan dakwaan splitting. Splitting itu setiap orang mempunyai kualitas perbuatan yang berbeda-beda, maka dakwaannya juga berbeda. Nah, karena disatukan dengan dakwaan semuanya, tentu ini akan konsekuensinya hukumannya sama karena dianggap sebagai pelaku melakukan perbuatan bersama-sama. Nah, jadi menurut saya harusnya hakim nanti dalam putusannya bisa membedakan peran masing-masing sesuai dengan pidana. Jadi perspektifnya bukan dilihat dari, oh ini karena ada narkoba 2 ton yang lebih dari 5 gram, itu otomatis hukumannya hukuman mati begitu. Bukan konsepnya seperti itu. Jadi dilihat peran masing-masing, ya, peran masing-masing pelaku itu begitu. Bang Jamin, jadi kalau nanti hakim melihat peran masing-masing, kemudian yang kita dengar juga pengakuan dari ABK yang baru bekerja beberapa hari ini kalau dirinya merasa dijebak, tidak mengetahui apa-apa, kalau ternyata ini adalah sabu seberat 2 ton. Apakah nanti pernyataan seperti itu bisa meringankan hukuman untuk Pandi ini? Iya, sudah diatur ya dalam ketentuan KUHP yang baru kita, bahwa hakim itu dalam menjatuhkan suatu putusan, dia harus ada beberapa pertimbangan yang harus dia pertimbangkan, yaitu antara lain apakah ada peran bentuk kesalahannya seperti apa, bentuk kesalahan pelaku itu seperti apa, ya apakah dia pelaku utama atau bukan penyerta saja, apa motifnya melakukan tindak pidana. Nah, kita harus dicari dong, apa sih motifnya dia? Apakah motifnya memang dia sudah tahu bagian dari aktor intelektual, sikap batin dia, terus tindak pidana dilakukan itu direncanakan atau tidak, terus riwayat hidup ini, apakah dia sudah pernah juga melakukan suatu tindak pidana berulang-ulang dulu, contohnya di kapal yang berbeda, angkutannya itu terus pernah juga sama gitu. Terus pengaruh pidana terhadap masa depan, ini kan masih muda ya orangnya, jadi ada pengaruh pidana terhadap masa depan orang ini bagaimana? Apa dipertaruhkan? Kalau hukuman mati kan sudah nggak ada lagi masa depannya gitu kan. Terus pengaruh ya terhadap korban ya tentu dalam hal ini karena nilainya cukup signifikan dan harusnya di konteksnya hukuman mati, tapi karena dia ini tidak mempunyai pengetahuan terkait dengan isi itu, karena dia setahu dia sudah menanyakan kepada nahkoda kapal tersebut apa isinya, lalu nahkoda mengatakan isinya emas dan uang begitu. Tentu dengan itu dia sudah ada prinsip kehati-hatian dalam hal ini untuk menanyakan, hanya saja dia diberitahukan bahwa itu bukan narkoba tapi emas dan uang begitu. Sehingga ada kemungkinan dia ini bisa dijerat lebih ringan dari pelaku yang lainnya begitu. Nah, ruang untuk bisa lebih memperhatikan seperti yang tadi Anda bilang ada motif, kemudian juga masing-masing individu ini juga berbeda-beda perannya, itu masih terbuka tidak di persidangan meskipun jaksa sudah menuntut hukuman mati? Iya, ini kan baru tuntutan jaksa saja ya. Jadi tuntutan jaksa itu memang jaksa perspektifnya dia dilihat dari objek pelaku, objek yang diadakan itu adalah yang nilainya hampir 2 ton begitu. Jadi kalau 2 ton siapa saja dia tanpa memandang kaitan perbuatannya itu pasti hukuman mati ya. Siapa saja begitu dia pasti hukuman mati. Tapi jangan dilihat dari 2 tonnya, tapi dilihat bagaimana peran pelaku ini dalam aktivitas perbuatan pidananya begitu. Yaitu tadi dia tidak mengetahui kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan yang sudah dikonfirmasi itu bukan suatu narkoba begitu, dan dia baru beberapa hari ikut dan imbalannya juga nggak signifikan dengan nilai-nilai yang ada itu yang dia miliki begitu. Bang Jamin, jadi kalau tadi kita bicara seandainya nanti hakim mudah-mudahan bisa membedakan tuntutannya masing-masing orang ini kan berdasarkan perannya. Nah, kalau seandainya nanti dipukul rata sama saja, sama seperti tuntutan yang disampaikan oleh JPU, apa langkah yang mungkin bisa diambil oleh ABK ini? Tentu kalau kita lihat ya konteks dalam
ini dia kan si Fandi ini jelas bahwa dia kalau hakim nantinya mempertimbangkan unsur-unsur tadi, saya yakin hakimnya juga bisa menilai hukuman mati tidak tepat ya diberikan. Ya, karena tadi faktor-faktor sikap batin dia, terus peran dia dalam hubungan perilaku dengan perbuatan itu sangat kecil. Justru yang harus dikejar di sini adalah aktor intelektualnya. Ini kapal kan pasti ada pelaku utamanya ya, dalam hal ini pemilik dari barang tersebut ya. Lalu kenapa barang tersebut ada di sana, dan petugas ya, tentu petugas dermaga kenapa sampai lolos seperti ini. Jadi semua itu harus diperiksa. Jadi jangan sampai nanti masyarakat beranggapan hukum itu hanya tajam ke orang miskin, orang tidak mampu, tapi tumpul ke atas. Pelaku utamanya nggak dikejar sebagai gembongnya, tapi yang dikejar hanya cuma orang-orang yang tidak mampu nih. Jadi perspektif masyarakat kita ini harus dijaga begitu. Apalagi sekarang ya di KUHP itu kalau ada keadilan dan kepastian hukum, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Ya, jadi sekali lagi, di Undang-Undang KUHP yang baru kita ditulis, kalau ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan itu harus diutamakan daripada kepastian hukum itu sendiri. Itu sudah diatur demikian. Jadi hakim harus benar-benar melihat ini sebagai bentuk bagaimana memberikan rasa keadilan bagi orang yang ditipu atau tidak sebagai korban lah dalam konteks ini. Tapi tidak boleh lepas dari jerat pidana tetap, tapi pemidanaannya itu harus sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan begitu. Ya, semoga ini bisa sesuai, nanti vonis yang diberikan oleh hakim bisa sesuai dengan peran masing-masing, karena produk hukum yang dihasilkan ini akan berkelanjutan dan juga mempengaruhi dengan apa yang terjadi di kedepannya di hukum kita. Terima kasih Bang Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bang Jamin. Nanti usai jeda pemirsa kami hadirkan ulasan lain untuk Anda. Jadi ada seorang ayah di Palembang yang tega menjual anaknya sendiri yang baru berusia 3 hari. Sesaat lagi. Didukung oleh Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, belum reda duka atas kematian seorang anak akibat kekerasan ibu tirinya. Publik kembali dibuat geram oleh seorang ayah berinisial HA di Palembang, Sumatera Selatan yang tega menjual anaknya sendiri yang baru berusia 3 hari selama 52 juta rupiah. HA tega menjual darah dagingnya sendiri demi kepentingan pribadi. Pemirsa, pria berinisial HA ditangkap sesaat setelah menerima uang muka dari polisi yang menyamar sebagai pembeli. Selain menangkap pelaku dalam operasi ini, tim menyita telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi transaksi, uang muka sebesar 1 juta rupiah, dokumen penyitaan adopsi, serta rekaman CCTV yang menguatkan peristiwa. HA tega menjual anaknya sendiri karena mengklaim terdesak kebutuhan ekonomi. Bayi korban saat ini berada dalam perlindungan Polda Sumsel dan telah mendapatkan penanganan medis serta pendampingan psikososial. Kepolisian juga berkoordinasi dengan dinas terkait guna memastikan pemenuhan hak serta masa depan anak tersebut. Umur sekarang berapa? Umur 31. Alamat? Menghubungi nomor yang tertera di dalam Facebook tersebut. Kemudian dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi, kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Nah, menghubungi dengan nomor yang berbeda, kemudian juga terjadi tawar-menawar di situ. Ya, di dalam chat ini ada semua bukti chat pelaku dengan informan kita. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sindikat
tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus jual beli bayi. Dan dalam kasus ini polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, terdiri dari kelompok perantara sampai orang tua yang menjual darah dagingnya sendiri. Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang, Brigjen Pol Nurul Azizah mengungkapkan bahwa para pelaku ini menjalankan aksi mereka dengan kedok menawarkan adopsi melalui media sosial. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan platform media sosial seperti TikTok, kemudian Facebook, ini untuk mencari pembeli maupun penyedia bayi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jaringan ini sudah beraksi sejak tahun 2024, meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Bareskrim menetapkan 12 tersangka dengan rincian 8 orang dari kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua. Informasi lain, ratusan aparatur sipil negara mendadak menyerbu sebuah bank daerah cabang Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi. Para nasabah ini mendengar kabar jika saldo tabungan mereka dilaporkan hilang secara misterius. Kepanikan pecah ketika para pegawai ini mendapati dana jutaan hingga puluhan juta rupiah raib tanpa transaksi. Puluhan nasabah di sebuah bank daerah tiba-tiba didatangi para nasabah, khususnya di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Suasana mendadak ramai saat ratusan ASN dari lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai mempertanyakan kepada pihak bank terkait saldo rekening simpanan atau tabungan mereka. Salah satu nasabah merasa panik dan bingung karena usai dicek saldo tabungan mereka hilang secara misterius dan berkurang tanpa transaksi yang mereka lakukan. Sejumlah nasabah juga mengaku tidak dapat melakukan penarikan. Ya itulah Pak, uangnya kok bisa berkurang. Berapa ini Pak? Kami 9 juta Pak. 9 juta 8.000. Atau kecewa lah Pak. Iya. Iya. Kurang was-was masih kami Pak. Mudah-mudahan Pak katanya iya Pak. Hari ini yang kita lakukan ini apa nih? Formulir pengaduan Pak. Kami akan kembali dengan informasi untuk mengenal Islam di masa lampau. Ada pameran artefak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat digelar di Gedung Laga Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Didukung oleh Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengrajin kue kering di Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat mulai kebanjiran order pesanan. Kondisi ini pun mulai menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin kue kering karena omsetnya bisa naik hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Jadi pemirsa, bulan suci Ramadan memberi berkah bagi pengrajin kue kering di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti salah satu pengrajin kue kering di Kompleks Pengolahan Madate yang mulai kebanjiran order pesanan kue kering. Sejak awal Ramadan, pekerja mulai sibuk memproduksi kue kering untuk Lebaran. Dan setiap hari pengrajin kue kering mampu memproduksi sekitar 150 toples kue kering berbagai varian. Kue kering yang diproduksi bermacam-macam. Ada kue nastar, coklat stick, putri salju, lidah kucing, dan beberapa jenis varian lainnya. Harganya juga terjangkau mulai Rp35.000 sampai Rp80.000 per toples tergantung ukurannya. Iya, alhamdulillah kalau ini sekarang kan lebih meningkat lagi ya. Dan memang dibantu sama biaya produksi juga karena memang semua bahan-bahan lagi naik. Tapi alhamdulillah tahun ini meningkat karena juga banyak reseller baru ngambil dari luar Sulbar sampai Sulsel juga. Pemirsa, untuk mengenal Islam di masa lampau, pameran artefak Nabi Muhammad dan para sahabat digelar di Gedung Laga Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pameran ini dibuka untuk umum secara gratis selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Pengunjung terlihat antusias pemirsa saat mengamati berbagai artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang dipamerkan pemerintah Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari Cibinong. Ada sebanyak 75 artefak dipamerkan, mulai dari baju jirah, busur panah, tongkat hingga rambut dan janggut Nabi Muhammad, serta pedang milik Sayyidina Hussein. Tidak hanya itu, pameran ini juga menampilkan kiswah Ka'bah dari berbagai generasi, serta beragam peninggalan sejarah peradaban Islam lainnya.
saya sangat terkesan sekali, sangat takjub, sangat luar biasa. Jadi dengan adanya pameran ini luar biasa. Saya menambah wawasan, banyak orang-orang yang juga berilmu menambah ilmu lagi. Karena dengan keberadaan artefak-artefak ini, subhanallah gitu ya. Jadi kita jadi tahu nih bahwa pedang Al-Ayyubi seperti itu, kemudian kaligrafi yang memang kemudian ekspedisi yang dipimpin oleh Rasulullah itu seperti apa kita jadi tahu gitu. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lain. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita ke informasi yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah perusahaan yang wajib membayarkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri paling lambat H-7 Lebaran. Jadi pemerintah sudah menyiapkan sejumlah sanksi kalau perusahaan tidak menjalankan kewajiban ini. Nah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli menegaskan kalau pemberian tunjangan Hari Raya untuk pekerja masih mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini. THR wajib dibayar perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri alias H-7. Nah, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan masih berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara soal surat edaran resmi pelaksanaan THR yang akan diumumkan bersama. Ya, jadi yang pertama memang kalau THR kan sudah ada regulasinya. THR sudah ada regulasinya. Kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya sesuai dengan regulasi ya. Terkait dengan kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti ya. Pemirsa, fenomena olahraga padel saat ini lagi naik daun di Indonesia. Dari Jakarta sampai kota-kota besar lain, lapangan padel itu bermunculan dan jadi gaya hidup masyarakat urban. Nah, banyak yang memperkirakan padel ini hanya akan menjadi tren sesaat. Benarkah demikian? Kita akan simak inilah dia liputannya untuk Anda. Olahraga padel kini semakin digandrungi masyarakat. Olahraga raket yang populer di berbagai negara ini diminati karena relatif mudah dimainkan sekaligus menjadi sarana bersosialisasi. Tak sekedar olahraga, padel kini juga menjadi bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan profesional muda dan komunitas perkotaan. Seiring tren ini, bisnis lapangan padel pun berkembang pesat. Dalam 2 tahun terakhir ini saja, jumlah lapangan padel di Jakarta dan sekitarnya meningkat sangat signifikan. Ratusan lapangan kini telah beroperasi, terutama di kawasan komersial dan pusat gaya hidup, bahkan di lokasinya bisa saling berdekatan. Padahal, biaya pembangunannya tidak murah. Untuk satu lapangan padel, investasi yang dibutuhkan berkisar antara 400 hingga 1 miliaran rupiah. Sementara satu fasilitas dengan beberapa lapangan dapat menelan biaya hingga miliaran rupiah. Dengan tarif sewa antara 150 hingga 850 ribu rupiah per jam, pelaku usaha memperkirakan modal dapat kembali dalam waktu 1 hingga 3 tahun, tergantung lokasi dan tingkat penggunaan. Namun di balik tren permainan padel ini, konflik dengan warga mulai bermunculan. Warga mengeluhkan kebisingan dari aktivitas permainan, mulai dari benturan bola dengan dinding kaca, suara raket, hingga aktivitas yang berlangsung hingga malam hari. Mengganggunya karena berisik ada teriakan-teriakan pemain, terus pukulan bolanya, terus jam operasional dari pagi sampai malam, ya mengganggu dan banyak warga asing yang masuk jadinya ke lingkungan kami gitu. Yang berada di lingkungan di padel ini sebelahan merasa terganggu karena suaranya yang bising, suara berisik ketika ada permainan padel, apalagi ini ada musola, ada sekolah. Maka dari itu saya berharap agar supaya tidak mengganggu dalam kegiatan padel ini.
Menanggapi adanya sejumlah keluhan dari masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan dan evaluasi terhadap sejumlah lapangan padel, khususnya yang berada di dekat permukiman warga. Semua lapangan padel yang ada di perumahan maksimum, walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 8 malam. Dan kemudian kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan yang kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu yang ada di perumahan wajib untuk membuat kedap suara dan juga pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat yang ada. Yang berikutnya, bagi lapangan padel yang berada di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta di ruang terbuka hijau, kami tidak mengizinkan untuk dilanjutkan. Usai gubernur bersuara, Pemprov Jakarta langsung melakukan pemeriksaan di lapangan. Dari sekitar 400 lapangan padel di Jakarta, petugas menemukan 185 lapangan padel melanggar perizinan pembangunan. Dengan potensi ekonomi yang besar dan minat yang terus meningkat, padel diperkirakan masih akan berkembang. Namun, pengaturan yang tepat menjadi kunci agar tren ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Liputan Metro TV. Nah, pemirsa, untuk membahas bagaimana fenomena padel ini berkembang di tengah masyarakat, kami sudah bergabung bersama dengan konten kreator sekaligus padel entusias Jens CS. Oke, jadi Mbak Jens, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Jens. Selamat pagi Valen, selamat pagi Febrian, dan selamat pagi penonton Metro TV. Iya, langsung di lapangan padel ya. Iya, di belakang lagi main padel pemirsa. Nah, coba ya kita tanya dulu ke Mbak Jens. Jadi ini kita mulai dari cerita pribadi dulu ya Mbak ya. Ini pertama kali suka into padel itu tuh karena apa? Sejak kapan dimulainya? Oke, aku tuh start main padel itu sebenarnya hitungannya telat dari tren-trennya ya. Jadi aku baru mulai tuh akhir tahun 2025 kemarin, sekitar bulan Oktober-November gitu. Nah, aku sukanya ya selain memang ini udah di tren gitu ya, kayak teman-teman banyak posting, terus teman-teman konten kreator lain juga posting gitu kan. Kayak apa sih padel? Tapi yang paling bikin aku penasaran justru ketika aku udah nonton Premier Padel, jadi kompetisinya gitu. Kalau di sepak bola kan mungkin nonton liganya gitu ya. Jadi aku malah tertarik sama sportnya. Jadi bukan untuk kayak mau ini yang penting gaya gitu atau yang penting posting gitu kan. Yang penting apa enggak. Tapi aku penasaran kok bisa bolanya dibiarkan memantul ke kaca dan dikembalikan lagi. Perpaduan antara tenis dan squash. Jadi benar-benar aku curious tentang sportnya, olahraganya. Makanya aku tertarik dan langsung coaching waktu itu. Abis ngeliat Premier Padel, kompetisinya terus aku coaching, baru deh beberapa kali coaching, setelah ngerasa kayak, bisa nih gitu, baru ikut mabar, istilahnya main bareng sama teman-teman. Oke, nah Mbak Jens, tapi kalau ada yang bilang padel ini tuh lebih seru, lebih cepat dikuasai juga. Kalau pengalaman Anda, apakah memang demikian seperti itu? Makanya ada banyak sekali yang langsung berminat? Aku nggak mau ngebanding-bandingin satu olahraga dengan yang lain ya. Menurutku ya apapun olahraganya ya, any kind of sports ya, baik itu you name it ya, futsal, basket, tenis, bulu tangkis, bahkan tenis meja, padel, itu semua bisa kita pelajari kalau emang kita telaten, kalau emang kita tekun gitu ya. Tapi bisa juga kan olahraga itu cocok-cocokan ya. Jadi ada juga yang ngerasa kayak nggak bisa nih kayaknya gue gitu ya, atau kayak nggak cocok nih di aku gitu ya, tipe olahraga ini gitu ya. Jadi dibilang susah, ya kalau nggak ditekunin ya susah, nggak bisa juga gitu. Tapi kalau dibilang gampang ya nggak juga, memang harus latihan terus gitu. Jadi kayak semua olahraga memang butuh latihan deh, gak ada yang lebih gampang dan gak ada yang lebih susah menurutku ya. Baik, jadi kalau menurut Mbak Jens ini menjadi suka padel dalam bentuk olahraganya maka senang. Nah, saya mau nanya ke Mbak Jens, kalau dari kacamata Mbak Jens, ini olahraga padel ini kan sekarang lagi tren-trennya di Jakarta, semakin menjamur, semakin banyak orang yang ikut. Menurut Anda ini adalah olahraga yang sehat dan positif untuk jangka panjang, atau jangan-jangan ini mungkin tren lebih banyak orang yang FOMO jadi pengen ikutan coba padel sekarang? Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya FOMO, as long as itu sesuatu yang positif ya, menurutku nggak masalah gitu ya.
Nah, tadi aku bilang sport itu kan cocok-cocokan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya ikut karena FOMO gitu ya, terus dia ngerasa nggak suka atau nggak cocok ya, pasti dia mungkin nggak mau lah, gue mendingan lari aja gitu, atau mendingan gue nge-gym aja gitu kan. Ada gitu yang nggak apa-apa. Tapi menurutku kenapa padel ini bisa sangat berkembang, dan menurutku ya, padel ini bisa menjadi olahraga yang long last gitu ya, dimana kita bisa lihat dari lapangan padel semakin banyak, ini menandakan harusnya suatu tanda bahwa padel ini akan lebih merakyat lagi. Merakyat dalam arti semua orang bisa main padel. Harusnya bisa main padel itu maksudnya bisa mencoba, nggak takut kayak mahal gitu. Semakin banyak lapangan padel itu kan harusnya harga semakin menurun ya, karena kan persaingan begitu ketat gitu ya. Sehingga kalau para pengusaha lapangan padel ini mulai menetralisir harga, menurutku ya, akan semakin banyak orang yang berani untuk coba gitu loh. Nah, once orang ini coba dan suka, ya kan, seperti aku gitu, dia pasti bakal long last, bakal lama gitu loh. Jadi ini tergantung para pebisnis juga ya, jangan main buka-buka lapangan padel di mana-mana tapi nggak sesuai aturan, terus harganya juga selangit gitu ya. Gimana padel bisa bertahan kalau seolah-olah mau mempertahankan eksklusivitas, padahal sebenarnya menurut aku olahraga ini sangat-sangat social sport. Yang which is like everybody can play, everybody can having fun gitu loh di olahraga ini. Jadi ya kalau para pebisnis ini bisa main bersih, main cantik, main benar, lapangan padel dibuka bebarengan, misalnya sport center, di situ ada futsal, ada basket, ada bulu tangkis. Ya padel bisa jadi olahraga rakyat juga, maksudnya olahraga bersama gitu, semuanya bisa coba main gitu. Menurutku ini bakal long last sih. Oh, bakal long last. Jadi kalau misalnya dengan pengalaman dari Mbak Jens tadi, artinya Mbak Jens setuju atau merasa bahwa olahraga ini akan berkelanjutan ke depannya gitu, akan selalu ada, bukan akan hilang di tengah ketika trennya sudah menurun? Enggak, ini akan lanjut. Sama seperti tenis, sama seperti bulu tangkis, menurutku ya, feelingku ya, semoga ya, karena aku pribadi ngerasa I really enjoy this sport gitu ya, aku menyenanginya. Selain bisa kardio, selain bisa berkeringat, tapi juga bisa bersosialisasi, hilangin stres gitu. Dan ini juga bisa sebagai pelarian positif gitu ya. Ya kita lihatlah tren-tren Gen Z sekarang, katanya klub-klub udah pada sepi nih, orang-orang malam mingguan juga di lapangan padel. It's a good thing. Menurut gue kayak itu sesuatu hal positif yang kita bisa keep up ke depannya, menjadikan olahraga ini olahraga bersama. Bahkan menurutku ya mungkin ya ini di beberapa sekolah mungkin akan ada kurikulum khusus training padel kayaknya nih next time nih. Iya, jadi itu tadi pemirsa ada beberapa dampak positif yang kemudian diutarakan oleh Mbak Jane, salah satu padel entusias. Mudah-mudahan mungkin yang masih bingung join gak ya, jadi ada alasan untuk ayo cobain dulu gitu. Thank you ya Mbak Jane, konten kreator padel entusias yang sudah bergabung memberikan perspektif baru di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Kami masih akan segera kembali usai dari pariwara dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Indonesian Women Artists kembali akan digelar di Jakarta. Nah, pameran yang keempat kalinya ini akan menampilkan karya terbaru dari 12 perupa perempuan terpilih yang dituangkan melalui beragam medium. Indonesian Women Artists merupakan wadah untuk menampilkan karya dari para perupa perempuan yang secara historis cenderung diabaikan dalam sejarah seni Indonesia. Indonesia Women Artists pertama kali digelar pada tahun 2007 silam untuk mendokumentasikan hasil karya 34 perempuan perupa lintas generasi. Pameran serupa kembali digelar pada tahun 2019 dan 2022 yang menunjukkan bahwa karya perempuan baik secara gagasan, visi, hingga teknologi mampu mengikuti perubahan zaman. Di tahun 2026 ini, Yayasan Cemara 6 kembali menggelar kegiatan ini di Galeri Nasional Indonesia Jakarta mulai 9 April hingga 30 Juni 2026. Pameran Indonesian Women Artists keempat ini mengusung tema On the Map, Art, Science, Technology, and Culture. Pameran ini antara lain akan menyoroti kiprah perupa perempuan Indonesia dalam perkembangan seni rupa nasional.
latar belakang penyelenggaraan Indonesian Women Artist 4 ini adalah merupakan rangkaian kegiatan Indonesian Women Artist 1, 2, 3, dan 4, dan kami berupaya menyoroti dan tentu juga mendokumentasikan kontribusi perupa perempuan Indonesia dalam perkembangan seni rupa nasional. Dan tentu pada saat IWA 4 ini adalah setiap lecture dan juga mereka akan dikupas karya-karya mereka, dan tentu juga secara akademisi menghadirkan para pengajar dari ITB. Ada 12 perupa terpilih yang akan menampilkan karya terbaik mereka ajang Indonesian Women Artist keempat ini dan telah dikurasi oleh tim kurator. Memang ini juga pilihan melalui riset panjang, bahwa ada juga karya perupa perempuan yang sudah pernah ikut juga di IWA 3, seperti Bibianali. Bibianali pernah ikut Indonesian Women Artist 3, dan sekarang ini kami pilih yang memang melalui mediumnya beragam ya. Jadi ada fotografi, ada keramik, ada lukisan, ada instalasi dan sebagainya. Tidak hanya menampilkan karya seni, pameran Indonesian Women Artist keempat ini juga akan diisi dengan diskusi publik, tur kurator, lecture, pemutaran film, lokakarya, hingga permainan anak interaktif. Tim Liputan Metro TV. Di bulan suci Ramadan, geliat ekonomi pelaku UMKM pun mulai menunjukkan tren yang positif. Jadi salah satunya terjadi bagi para perajin songkok di kawasan sentra industri songkok di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, permintaan songkok sejak menjelang Ramadan naik melonjak drastis sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Nah, rumah produksi milik Ahmad Rohman ini jadi salah satunya. Jika hari biasa hanya bisa mengirim sekitar 3.000 kodi per bulan, saat ini jumlahnya meningkat drastis sampai 9.000 kodi per bulan. Kondisi ini membuat para pengrajin terpaksa menambah tenaga lepas hingga menambah jam kerja atau lembur supaya seluruh pesanan bisa terkirim tepat waktu selama bulan Ramadan. Meskipun permintaan membludak, para pengrajin tetap mengutamakan kualitas dengan menggunakan bahan bluedroof premium supaya nyaman saat digunakan beribadah dalam waktu yang lama. Untuk harga satu songkok itu dibanderol mulai dari Rp40.000 sampai Rp100.000 tergantung bahan dan juga motifnya. Selain di Pulau Jawa, songkok khas Lamongan ini juga mulai merambah sampai Sumatera dan Kalimantan. Ya, alhamdulillah untuk pesanan melonjak dari sekitar antara 80% sampai 90%. Dibandingkan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa sampai berapa produksinya, Pak? Kita untuk produksi keseluruhan sekitar antara 3.000 kodi. Itu total itu berapa biji, Pak? Seperti itu. Kalau 3.000 sekitaran berapa itu? 60.000. 60.000. Kalau untuk Ramadan ini sekitaran 6.000 kodi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Saya Valencia Bangkingsi. Dan saya Febrian Ahmad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berpuasa, selamat pagi, dan sampai jumpa. Metro TV.